Ini bocor dikit ya. Wah. Bocor dikit di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, itu ketemu lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Unboxing. Jadi sesuai judul, kita akan nge-unboxing kali ini. Dan sepatu ini adalah sepatu yang paling banyak di request oleh teman-teman di kolom komentar. Walaupun gak banyak yang komen di YouTube saya. Sepatu apa? Yang pertama itu adalah Nenten HZ15. Ya, ini nggak cuma satu tapi dua. Itu adalah GS Ekiden Elite Yoi yang baru rilis. Dan sebelum kita coba unboxing, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk Nenten yang sudah nge-support untuk video kita kali ini. Dan terima kasih untuk Ibu Airin selaku direktur dari Nenten Sportwear. Dan Mbak Bella. Nah, Mbak Bella ini adalah orang yang berjasa membawa sepatu ini ke video ini. Nah, jadi Mbak Bella ini itu adalah head markomnya Nenten. Jadi kalau misalkan presiden punya pas pampres, ini Mbak Bella ini ya kayak ring satunya Nenten gitu. Sesuai dengan judul, kita hanya akan mengunboxing dan paling nanti saya coba memberikan first impression saya sama sepatu-sepatu ini. Karena kalau di channel The Fucking Footwear, kalau kita mau review ya paling nggak harus saya wear test dulu atau saya coba dulu. Jadi biar ketahuan feel-nya. Rencananya saya akan nge-wear test sepatu ini itu 5-10 kilo lah. Jadi biar enak. Kalau cuman beberapa kilo doang, takutnya masih belum break in sepatunya. Untuk pertama, saya akan nge-review dulu yang HZ15. Nanti video berikutnya saya baru akan nge-review yang GS Ekiden. Tapi sebelum gue coba unboxing dan memberikan first impression, seperti biasa gue mau disclaimer dulu. Ini dia box dari Nenten Sportswear. Jadi ini adalah box baru rilis tahun 2019 bersamaan dengan logo barunya Nenten pada saat itu. Dan box ini yang ngedesain adalah teman saya, sahabat saya, yaitu Iqbal Gifari. Kalau buat saya pribadi, Nenten itu cukup niat dalam ngemas sepatunya dengan packagingnya. Lihat, UPC-nya juga keren. Terus dia boxnya juga dia banyak banget branding karena kita butuh statement, kita butuh pengakuan. Yang menarik adalah, jadi kalau dilihat dari depan nih, nggak kelihatan nih. Pas dibuka nih, be the player. Gue pribadi gue suka banget sama slogan be the player. Ya lu gak usah jadi profesional atlet kalau mau lari. Ya lari mah lari aja gitu, be the player aja. Oke, jadi itu boxnya. Pas kita buka, nah kenapa gue bilang Nenten termasuk niat dalam ngemas packaging itu? Lihat tuh, tisu papernya, kertas pembungkus itu di print. Gak banyak brand yang ngeprint, coba. Dan ini pasti makan biaya. Tapi Nenten melakukan itu, kenapa? Statement, kita butuh pengakuan, branding bagus, jadi harus dikenal brand itu. Dan kita buka, oke, yang gua ambil itu adalah yang neon. Nah, ini dia sepatunya. Kenapa gua ambil yang warna neon? Karena kalau gua lari tuh gua pengennya dilihat gitu. Norak ya. Gue suka aja sih sama warna neon, kayaknya asik aja gitu. Kalau emak-emak sih bilang ini warna rosy gitu. Sekilas tentang si HZ. Jadi HZ yang pertama itu rilis di akhir tahun 2020. Dia ada di kelas kategori road run netral untuk lari jarak 5-10 km. Nah, HZ15 ini itu rilis di bulan, kalau gua nggak salah tuh April, kalau nggak Mei. Jaraknya itu agak-agak berdekatan gitu. Makanya dia diberi nama 15 mungkin ya. Karena asumsi gua kenapa dikasih 15 itu karena ini adalah seri improvement. Jadi bukan next generationnya HZ gitu, tapi ini baru ada improvement, berarti ada feedback yang masuk ke tim desain pada saat itu sehingga lahirlah si sepatu ini gitu. Gue bakal nge-breakdown si sepatunya dulu nih. Apa nih sekilas yang bedanya apa gitu. Ya, mungkin teman-teman udah bisa notice kalau bottomnya yang rubah. Dan yang unik adalah dengan perubahan bottom atau profile sole atau profile tooling yang seperti ini, saya beranggapan kalau si HZ ini itu bisa melahap kilometer yang lebih banyak. Dengan profil bottomnya seperti ini, full length rubber, beda dengan yang sebelumnya yang dia hanya patch di bagian depan dan belakang, dan materialnya pun itu EVA Press. EVA Press itu adalah material pylon atau EVA yang dikeraskan, sehingga memiliki traksi yang lebih baik sebenarnya dibandingkan dia bottomnya full pylon. Nah, cuman itu grade-nya masih di bawah TPR atau rubber. Tapi di sini, kalau saya tidak salah, mungkin teman-teman Nenten mungkin bisa koreksi. Saya pikir ini ada TPR, yang which is itu lebih bagus daripada seri HZ yang pertama. Dan dia profile bottomnya dia lebih high profile, lebih naik, ketebalannya juga naik. Ini dia jauh lebih kenyal, lebih bouncy. Saya lihat ini juga lebih enak komponnya. Sehingga saya berpikir kalau ini bisa kalian teman-teman pakai itu dari 10-21 km atau half marathon. Menarik ya? Dan pasti teman-teman penasaran, pertimbangannya apa? Kenapa akhirnya Nenten memutuskan untuk mengimprove seri HZ menjadi HZ15 dengan update di bagian bottom. Makanya, untuk itu kita akan klarifikasi langsung ke desainernya. Jadi HZ ini adalah desain dari teman saya, yaitu Iqbal Gifari. Dan gue akan langsung video call si PIC-nya. Jadi setelah teman saya tidak memegang HZ lagi, saya dengar kabar orang ini yang bertanggung jawab atas perubahannya. Oi, assalamualaikum.
Mas Nino, Mas, ini gue lagi bikin video nih, video unboxing sih, belum review. HZ15. Jadi sepatu ini banyak di request sama teman-teman di kolom YouTube saya. Gak banyak yang komen sebenarnya, tapi ada yang komen yang dia pengen kita nge-review si HZ15. Nah, tapi yang menariknya Mas, banyak banget pertanyaan kenapa HZ15 ini cuman ganti bottom dari HZ yang seri pertama. Karena kalau kita lihat kan jaraknya pendek nih Mas, dari rilis pertama itu bulan Septemberan, terus ini sekitar bulan April gitu kan. Nah, kenapa tuh? Ini udah keluar lagi. Yoi. Cepet banget ya. Makanya fast sekali. Ini fast team ya. udah macam sepatunya kan, Pak. Fast ya. Gimana tuh? Gimana? Jadi gini, HZ15 kan, HZ1 tuh waktu itu keluar responnya cukup bagus banget nih, especially. Iya. Waktu itu kita keluarin emang kategorinya awalnya sotan. Kenapa si bottomnya itu rubbernya nggak full, terus ya cuma rubbernya depan sama belakang doang. Jadi emang kita ngejarnya tuh ngejar ringannya Mas. Saya emang kebutuhannya sotan doang nih gitu loh. Emang target kita emang buat beginner runner gitu loh. Jadi emang yang cuma apa ya, yang masih awal-awal running lah gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu udah rilis nih, udah lumayan laku keras gitu, tiba-tiba banyak yang nanyain ini HZ nih apanya enak nih, ringan gitu loh. Tapi kenapa ya si bottomnya ini nggak, atau outsole-nya kenapa nggak full rubber gitu loh. Nah akhirnya kita kayak bikin kesimpulan nih, akhirnya si pelari yang long run ini kebagi menjadi dua gitu loh Mas. Oh, marketnya, jadi marketnya meluas. Oh ya, oke. Jadi market yang long run ini kayak dia pengen pakai HZ, ada juga yang market long run, ada yang emang dia emang kebutuhannya stability, makanya dia pakai Gaze gitu loh. Oh, oke. Untuk menjawab itu semua, akhirnya kita coba bikin ngedesain lagi nih. Maksudnya si HZ ini kita pikirin gimana ya si HZ ini biar bisa jadi long run gitu loh Mas. Satu, biar bisa ngejawab si kebutuhan konsumen juga tuh. Kenapa si HZ-nya kok nggak full rubber atau si bottomnya ini kurang proper lah istilahnya gitu. Emang kan si HZ yang pertama kan emang buat shotgun, jadi ya emang kebutuhannya kayak gitu loh. Akhirnya kita diskusi bareng tim, akhirnya kita putusin untuk mengganti bottomnya saja. Akhirnya bottomnya kita improve dengan kebutuhan bottom yang emang full rubber untuk kebutuhan long run gitu loh Mas. Iya. Si bottom ini juga memiliki drop yang emang lumayan tajam juga ya dropnya. Berapa tuh dropnya tuh? Dropnya lupa gue Mas. Gue aja lah. Lanjut. Dropnya cukup tuang. Jadi untuk kebutuhan yang emang orang-orang konsumen yang emang ngejar speed gitu loh Mas, ngejar emang the best time, ini cocok banget gitu loh Mas. Makanya itu kita tempel bottom ini gitu loh. Nah, setahu gue drop yang tinggi itu di atas 8 mili. Setahu gue ya. 8 sampai ada kalau nggak salah di atas 10 mili, 11, 12 tuh masih ada gitu. Jadi nah buat teman-teman yang nggak tahu drop itu apa, drop itu tuh selisih tinggi midsole di bagian depan sama di bagian heel. Jadi kalau kayak tinggi hak lah jadi jatuhnya. Jadi memang kalau semakin tinggi berarti kakinya semakin kedorong ke depan. Kurang lebih gitu ya Nah ya. Dia semakin nungging lah. Tumitnya semakin nungging gitu kan. Itu bayangan aja. Oke. Jadi ya itu si konsumen yang emang pengen ngejar pace, karena ada kadang-kadang konsumen yang emang dia udah profesional runner nih, gue butuh sepatu yang ringan nih, mungkin stability-nya ya so-so lah gitu, tapi gue butuhnya ringan banget untuk gue ngejar pace nih gitu. Nah itu yang jawabannya di HZ15 ini. Jadi bener ya No ya, maksudnya sorry gue potong, berarti gue potong ya. Nah, jadi gue ini nih menarik nih, berarti benar-benar si HZ15 ini tuh ya bisa dibilang memang itu hasil dari feedback usernya gitu kan. Jadi
dan akhirnya jadilah si HZ15 ini, yaitu seri improvement dari HZ itu sendiri kan. Nah, sebenarnya yang bikin menariknya lagi adalah karena dia waktunya sangat cepat. Maksud gue gini loh. Kenapa pada akhirnya tim desainnya Ninten itu memutuskan untuk oke deh kita improve deh dari HZ yang pertama gitu. Sedangkan kan setahu gue tim desain tuh atau tim development tuh selalu punya opsi ya udah kita coba improve di next gennya gitu. Misalkan jadi HZ 2.0 misalkan. Kenapa harus diimprove sedikit dulu nih gitu. Maksudnya kenapa pada akhirnya langkah itu yang dipilih sama tim desain Ninten? Jadi development apa itu kan nggak bentar juga nih. Iya, betul. Selain itu juga dari feedback dari konsumen nih, siapanya ini oke ya. sebenarnya. Cuma bottomnya doang kurang apa gitu loh. Akhirnya itu kita putusin biar si produknya ini bisa keluar lebih cepat nih, nggak perlu bertele-tele lagi akhirnya gitu. Akhirnya kita keluarin dengan apa yang sama, kita improvement bottomnya aja gitu loh mas. Iya. Tapi untuk nextnya kan ini kalau nextnya kan jangkanya agak panjang nih, season depannya lah. Yang kemarin keluar tuh di season Spring Summer ya. Iya. Nah, nanti di FW ini bocoran dikit ya. Wah. Bocoran dikit di FW 21 itu di akhir tahun lah, misalnya di akhir tahun itu bakal ada keluar dengan improvement apa juga ini gitu loh mas. Oke, berarti gitu. Ya ini kan berarti gini nih, ini kan seri improvement nih, jadi jangan salah paham. Ini bukan next generationnya HZ, tapi ini seri improvement aja kan. Berarti sekarang tim lagi coba develop untuk next gennya nih untuk si HZ-nya. Oke. Itu ada di bulan apa nih? Coba kalau boleh kasih bocoran. Kisarannya sih kalau nggak salah itu September, November kalau nggak Desember sih mas. Nah tuh mungkin bisa dicatat ya. Karena gue juga sering ditanya nih, ya, mas ini kapan rilis? Gue bukan merchandising-nya. Kadang suka ada yang nanya. Tapi saya ya gue coba tanya kalau dan mesti nggak apa-apa. Berarti mungkin jadi bocoran buat teman-teman kalau HZ next gen ya. Gue nggak tahu nih lu mau bocorin namanya, terserah. Tapi maksudnya untuk yang seri terbarunya HZ itu nanti ada di akhir tahun ya. Dan itu mungkin bisa dibilang penyempurnaan ya, lebih sempurna lagi. Tapi masih tetap berarti untuk HZ ini dia mengkukuhkan untuk di seri long run ya. Long run ya. Jadi untuk HZ dari saat ini kategori long run kita kebagi jadi dua nih mas. Oke, lebih kaya lagi ya. Stability itu bisa gas gitu-gitu. Ada juga yang long run speed atau bisa dibilang tuh like-nya lah gitu, yang versi ringannya gitu loh mas. Oke, siap. Oke No, segitu dulu No. Thank you banget sudah memvalidasi, sudah mengkonfirmasi terkait sama CL15 ini. Oke, sehat-sehat terus No ya. Ditunggu produk-produknya. Yo, assalamualaikum. Ya, thank you mas. Yo. Yes, berarti sudah terkonfirmasi oleh tim desain Ninten. Jangan lupa tadi dicatat di akhir tahun ada seri terbaru dari HZ itu sendiri. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman mengenai sepatu ini, atau teman-teman mau sharing pengalaman menggunakan sepatu ini sebelum saya nge-review dan ngetes sepatunya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa diskusi dengan saya. Berikutnya kita akan langsung unboxing sepatu berikutnya. Yaudah, gitu aja. Pokoknya stay safe, be authentic. See you in the next video. Bye.